Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap semangat dan sehat selalu ya. Ya, hari ini berjumpa lagi bersama Usiin. Kita akan belajar untuk tema ya. Kita masuk ke tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan. Yaitu untuk pembelajaran yang terakhir, yaitu pembelajaran ke-5 dan ke-6. Tentunya di SD Muhammadiyah Program Khusus Banyudono. Ya, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga dengan membaca basmalah, pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, langsung saja silakan buka buku pena kalian dan buku catatan tema kalian. Jika nanti sekiranya ada yang penting, kalian bisa mencatat ya. Ya, silakan dibuka di buku pena kalian, yaitu di halaman 73. Ya, yang pertama yaitu kita akan belajar yaitu tentang menuliskan kembali informasi dari teks eksplanasi. Ya, dalam ada sebuah teks eksplanasi, tentunya kalian kemarin sudah belajar yaitu cara memahami teks eksplanasi ya. Kalau ingin menuliskan kembali tentunya harus paham dulu. Kalau tidak paham ya kalian tidak bisa menuliskan. Nah, bagaimana cara memahami? Kita ulas kembali. Yang pertama, kalian harus dengan membaca keseluruhan isi teks. Kemudian, kalian menentukan kata-kata kunci di dalam teks yang kamu anggap penting. Dan kalian juga bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan teks tersebut. Yaitu cara memahami dalam isi teks, gitu ya. Ya, selanjutnya setelah kalian memahami, kalian bisa menuliskan kembali informasi dari teks eksplanasi tersebut. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kalian harus memperhatikan judul dan tema dalam teks. Jadi untuk judul dan temanya diperhatikan terlebih dahulu. Setelah itu, kemudian kalian bisa menentukan gagasan pokok dari setiap paragraf. Tentunya sebelum menentukan gagasan pokok, kalian sudah membaca dulu ya isi teks dalam teks eksplanasi tersebut. Nah, setelah kalian menentukan gagasan pokok dari masing-masing paragraf, kalian bisa mengembangkan kembali gagasan pokok tersebut menjadi sebuah cerita. Ya, dari sebuah cerita dan mengembangkan dalam menuliskan kembali, ingat ya, kalian harus memperhatikan keruntutannya. Jadi harus runtut dalam mengembangkan gagasan pokok itu dengan menjadi sebuah cerita. Gitu ya. Itu cara menuliskan kembali informasi dari teks eksplanasi. Kalian bisa buka kembali di buku pena kalian yang kalian punya ya. Ya, selanjutnya kita juga akan belajar yaitu alat-alat yang digunakan untuk menghambat perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Ya, apa saja ya contohnya? Yang pertama, perhatikan gambar tersebut. Ada apakah itu? Ya, itu adalah setrika. Ya, setrika ya, tahu ya setrika? Ya, adakah kalian yang sudah menyetrika baju kalian sendiri? Ya, seharusnya sudah ya kelas 5. Ya, nama benda itu adalah setrika. Nah, setrika itu fungsinya untuk merapikan pakaian. Ya. Kemudian apa yang dimanfaatkan? Memanfaatkan prinsip apakah itu? Nah, pada setrika itu memanfaatkan prinsip perpindahan panas konduksi, gitu ya. Kemudian bahan alasnya, tahu bahan alas? Namanya alas itu berarti di bawah. Nah, bahan alasnya ini dari apa? Nah, itu dari tembaga. Itu merupakan logam yang bersifat konduksi. Ya, selanjutnya, nah penghambatnya apa? Ya dari pegangan setrika tersebut. Nah, kalau ini terbuat dari plastik ya. Ada juga yang dari kayu juga ada. Nah, itu untuk memegang agar tidak
panas. Kalau semuanya dari tembaga, tentunya kalian tidak bisa menyetrika. Gitu ya. Itu salah satu contoh alat yang digunakan untuk menghambat perpindahan kalor. Selanjutnya, yang kedua, ada gambar apa? Ya, yang kedua itu adalah gambar solder. Tahu ya? Apalagi anak laki-laki, pernah kalian melakukan menggunakan solder itu? Ya, solder itu bagian ujung terbuat dari besi. Nah, digunakan untuk apa? Untuk melekatkan patri, ya. Kemudian pegangannya atau ganggangnya itu terbuat dari plastik. Lah, agar pada saat menggunakan juga tidak menimbulkan panas. Gitu ya. Kalau semuanya dari besi, ya tentunya panas tidak bisa menggunakan alat tersebut. Ya. Gitu nggih. Selanjutnya contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga apa? Ya, ada gambar panci. Ya, tahu panci? Ya, tentunya tahu ya panci. Ya, itu gambar panci terbuat dari apa? Logam, misalnya dari aluminium. Lah, aluminium itu merupakan penghantar panas yang baik. Lah, panci itu menghantar panas ke makanan untuk yang makanan yang dimasak. Jadi kalau menggunakan aluminium lebih cepat matang ya. Kalau menggunakan yang lain tentunya nanti kelamaan ya. Ya. Kemudian pegangannya dari panci itu sebagai penghambatnya. Ada yang terbuat dari plastik, ada lainnya. Intinya yang untuk menghambat panas biar dalam memegang itu tidak panas ya. Gitu ya. Itu 3 contoh alat-alat dalam yang merupakan untuk apa? Alat penghambat panas dan atau disebut dengan isolator atau konduktor. Nah, berarti bisa disimpulkan untuk sifat penghantar panas itu ada 2, konduktor dan isolator. Nah, konduktor itu ada panci, ada mesin motor, ada oven, ada solder, ada setrika. Nah, kemudian yang isolator ada selimut, kemudian ada pegangan panci, dan ada juga pegangan solder. Gitu ya. Nah, di buku pena kalian di halaman 75, kalian bisa lihat. Yuk, dilihat dulu. Halaman 75. Di situ ada nama-nama benda. Nah, kalian bisa meringkas sendiri ya. Nama bendanya itu apa, bagian mana yang untuk mempercepat perpindahan kalor, kemudian bagian yang penghambatnya itu yang bagian mana. Nah, kalian bisa untuk sebagai latihan secara mandiri ya. Seharusnya tanpa disuruh, kalau tidak dikumpulkan berarti ya seharusnya juga dikerjakan sebagai wawasan kalian. Jika ada kesulitan, lah baru bisa ditanyakan kepada usnya. Gitu nggih? Ya. Kemudian kita juga akan belajar untuk muatan SBDP, yaitu menjelaskan teknik pewarnaan dalam pembuatan gambar cerita. Nah, gambar cerita itu gambar yang menunjukkan kegiatan orang-orang atau binatang-binatang dalam suatu peristiwa. Nah, biasanya gambar cerita itu ditemui pada buku-buku cerita, terutama untuk anak-anak ya. Nah, untuk menceritakan sebuah cerita, baik cerita itu, peristiwa itu bisa terjadi, benar-benar terjadi atau hanya cerita imajinasi. Nah, bagaimana teknik pewarnaannya? Nah, dalam teknik pewarnaan pembuatan gambar cerita itu ada 2, yaitu ada teknik basah dan teknik kering. Nah, teknik basah itu contohnya ada cat air, ada tinta bak atau tinta Cina, dan ada cat poster. Tentunya yang menggunakan air ya. Nah, kemudian alatnya juga bisa menggunakan kuas atau kapas juga. Ya, selanjutnya teknik pewarnaan yang kedua yaitu dengan teknik kering. Berarti tanpa menggunakan air ya. Contohnya ada krayon, ada pensil warna atau pensil 2B yang lebih tebal lagi, ada pensil 8B dan masih ada lainnya. Ada juga spidol warna, ada juga kapur, itu ya, itu contoh teknik kering dalam mewarnai, dalam pewarnaan dalam sebuah gambar cerita. Nah, setelah kalian bisa mengetahui, memahami teknik pewarnaan, kalian juga bisa menjelaskan makna gambar cerita yang ada pada gambar tersebut. Ya,
setiap gambar itu tentunya memiliki makna yang berbeda-beda. Ya, misalnya di sini ada sebuah gambar, bisa kalian perhatikan. Ada gambar apa itu? Ya, itu adalah gambar sebuah cerita ya tentang kenampakan alam berupa pantai yang indah. Lah, pantai dimanfaatkan itu sebagai tempat wisata. Salah satunya ya, dan tentunya tidak hanya sebagai tempat wisata saja. Kemudian pada gambar tersebut tampak anak-anak yang sedang bermain bola dan layang-layang. Nah, itu contoh kalian bisa menjelaskan makna cerita dalam gambar tersebut. Nah, di buku pena kalian, misalnya di halaman 79 itu juga ada sebuah pantai. Nah, tapi maknanya berbeda dengan yang Usiin berikan di sini ya. Nah, dilihat ya di halaman 79. Nah, di sana ada juga pantai yang menceritakan juga kenampakan alam yaitu Pantai Indah. Nah, pada gambar tersebut tetapi tampak sekeluarga, ada terdiri ayah, ibu, dan 2 orang anak yang sedang menikmati bekal di pantai. Nah, itu contoh juga dalam menjelaskan makna pada gambar cerita. Ya, di dalam Ayo Berlatih itu juga ada contoh gambar. Coba kalian bisa memahami sendiri gambar A itu ada apa, gambar B itu juga ada apa. Kalian bisa diskusikan dengan orang tua kalian. Ya, selanjutnya hanya ini dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk tugas-tugasnya segera selesaikan dan disegera kumpulkan ke wali kelas masing-masing ya. Hari ini kalian hanya mempelajari kembali, nanti akan ada video kembali untuk masuk ke tema 7 yaitu subtema 1 bersama Usindi. Ya, perhatikan ya selanjutnya kalian bisa menyimak untuk video-video pembelajaran selanjutnya sebagai menambah wawasan ilmu kalian. Cukup sekian dari Usiin, tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa jaga wudhu dan jaga sholatnya ya. Dan juga jaga hafalannya. Semoga nanti kelak kalian bisa mengikuti wisuda tahfidz. Allahumma amin. Cukup sekian dari Usiin, terima kasih sudah melihat video pembelajaran pada pagi hari ini. Usiin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.